Salam Pantekosta, haleluya. Kita kembali lagi pagi hari ini untuk merenung firman Tuhan. Bapa di surga, puji syukur padamu. Selalu Engkau membuat baik, Engkau menyertai kami dalam Yesus Kristus. Kami selalu rindukan Engkau melalui firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah santapan rohani bagi jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembali lagi kita di dalam kitab Matius. Luar biasa firman Tuhan, tidak habis-habisnya. Dari kitab ke kitab satu, dari pasal ke pasal yang satu, semua merupakan bagian yang sangat kuat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita melihat dalam Matius pasal 16, di sana tentang pengakuan Petrus. Saudara perhatikan di sana, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, saudara-saudara, kalau kita mengikuti perjalanan Yesus, maka dia sering bersama dengan murid-murid. Ini mungkin satu hal yang dia lakukan karena tidak banyak orang bersama dengan dia. Dia sekarang dengan murid-murid. Nah, disinilah dia ingin bertanya, dan dia bertanya kepada mereka, menurut kamu dengar saya ini, atau dia sering pakai anak manusia ini, menurut mereka siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu sering dia pakai pada dirinya sendiri, karena saudara-saudara kita melihat di sini kerendahan hatinya. Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, tetapi dia datang dengan kerendahan hati, ya. Dia menyamakan diri dengan manusia. Padahal di dalam kitab Lukas pasal 1 di sana dituliskan dia adalah anak Allah. Nah, kalau saudara lihat di kitab Filipi, maka di sana Paulus menulis dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil tempat sebagai seorang hamba. Inilah Yesus, dan dia sebagai pengantara, ya. Dia adalah manusia Yesus Kristus. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 dinubuatkan dia anak manusia. Dia datang kepada manusia melalui Maria. Dan saudara-saudara, kalau kita ikuti pertanyaan Yesus ini, dia ingin ngetes kira-kira begitu, bahwa kamu murid-murid sudah ngajar orang-orang, kira-kira apa pendapat mereka tentang aku. Jadi Yesus ingin tahu murid-murid yang sudah pergi melakukan tugas-tugasnya, sering terpisah dengan Yesus, apakah mereka sudah mengajarkan tentang Mesias itu kepada mereka. Tetapi saudara perhatikan jawabannya. Lalu murid-murid berkata, kata orang, kata mereka, engkau adalah Elia. Saudara-saudara, orang banyak melihat Yesus, dia seperti Elia. Kenapa? Kalau saudara perhatikan di kitab Perjanjian Lama, Elia dan Elisa, dua nabi yang satu lebih dulu Elia melakukan mujizat 18 kali kurang lebih kalau saya tidak salah. Elisa 30-an kali. Jadi saudara-saudara, kalau orang melihat Yesus maka mereka mengatakan dia adalah Elia. Orang-orang mengatakan Yesus itu adalah dia penjelmaan nabi-nabi. Bahkan nabi yang sudah mati pun dia adalah jelmaan mereka. Nah, salah satunya dia katanya adalah Elia. Memang Maleakhi pasal 4 ayat 5 sama dengan nubuatan Maleakhi, ada banyak mujizat dari Elia. Yang kedua, kata mereka, engkau adalah Yeremia. Nah, saudara-saudara, kalau kita ikuti perjalanan Yesus, Yesus memang sering meratap, menangisi orang-orang Israel. Ya, dia datang kepada mereka, tapi mereka menolak. Yeremia pun dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 1 di sana dikatakan bagaimana ratapan Yeremia. Dia berkata, aduh, kalau kepalaku ini sumber air, aku akan menangis tiap hari melihat bangsaku. Mengeluh tentang bangsanya. Yesus juga mengeluh, meratap. Jadi sepertinya ada kesamaan. Dan orang-orang melihat bahwa Yesus itu adalah Yeremia, nabi yang sudah mati tapi menjelma, ya. Lalu ada yang mengatakan dia
adalah Yohanes Pembaptis. Itu dari urutan pertama juga. Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, adalah seorang yang luar biasa, ya. Sama dengan Herodes berkata bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Yohanes Pembaptis karena Herodes melihat kehebatan kuasa Tuhan melalui Yohanes Pembaptis. Sama dengan Yesus. Jadi saudara-saudara, pada yang terakhir ada yang berkata dia adalah salah satu dari nabi. Disinilah banyak orang menganggap itu dia salah satu dari nabi. Jadi mereka hanya menaruh Yesus, mensejajarkan Yesus dengan nabi-nabi. Ada kebenaran, tetapi tidak berhenti di situ. Jawaban mereka, dia adalah nabi-nabi itu, salah satu dari nabi itu. Nabi dapat melakukan mujizat, nabi dapat berbicara dengan lantang, nabi dapat menantang raja, nabi dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi apakah dia hanya sampai disama dengan nabi itu? Nabi itu, apakah dia hanya sampai dengan Yohanes Pembaptis, dengan Elia, dengan Yeremia, dengan salah satu nabi-nabi yang ada? Saudara-saudara, akan berbeda. Jawaban ini hanya bisa dijawab dari surga. Karena semua salah, Yesus bertanya sekarang. Nah, menurut kamu, murid-murid, menurut kamu Petrus, siapakah anak manusia ini? Siapakah saya ini? Nah, saudara-saudara, disinilah saudara perhatikan, Petrus menjawab dengan tepat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa dia sebut Mesias? Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Dia raja, dia nabi, dia imam. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Israel. Tapi mereka menolak. Dan yang hebat lagi, engkau adalah anak Allah yang hidup. Sekali lagi saya katakan bahwa jawaban tentang Yesus hanya dapat dijawab dengan tepat dan sempurna atas pemberitahuan surga. Hanya surgalah yang tahu tentang Yesus, yang mengerti betul siapakah Yesus itu. Dia adalah anak Allah yang hidup, ya. Bapa di surga yang pakai Petrus dengan jawaban yang tepat. Surgalah yang tepat memberi jawaban tentang Yesus. Agama, pengetahuan, dunia ini tidak bisa memberi jawaban karena tidak mengerti tentang Allah. Nah, saudara-saudara perhatikan dia. Dia anak Allah yang hidup. Dia memperkenalkan kehidupan kekal. Dia memperkenalkan sorga bagi dunia ini, saudara-saudara. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di dalam Yesus semua itu. Jadi saudara-saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan adalah penjelmaan dari nabi-nabi yang sudah mati itu, yang sudah pergi itu. Tetapi dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Dia memberi ajaran yang sehat. Dia memberi pelajaran-pelajaran yang merombak ajaran-ajaran Yahudi. Dan dia mengatakan, akulah kebangkitan itu. Di dalam Tuhan ada kebangkitan. Ini berbicara tentang kehidupan yang akan datang sesudah kematian. Ya, di Alkitab menulis, walaupun kamu sudah mati, maka kamu akan hidup lagi. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Kehidupan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, percayalah terus kepada Yesus. Saudara akan hidup sama seperti Yesus hidup di kekekalan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Tetap teguh di dalam Yesus. Tetap percaya Yesus anak Allah yang hidup, yang datang dari surga, yang akan membawa kita pulang ke surga. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan, kiranya Roh-Mu selalu bekerja di dalam kami, menyatakan bahwa Engkau anak Allah itu, Engkaulah Mesias itu, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi,
Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Yang stay at home, tetap di rumah. Yang kerja, kerjalah. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan beserta kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita.